Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1141. Nightmare dibawa ke laboratorium oleh Phantom Fox. Ada berbagai macam botol dan toples di dalamnya, juga banyak peralatan eksperimen, yang tidak dapat dipahami Nightmare. Ini adalah laboratorium Zion. Secara umum, orang luar dilarang masuk. Namun, orang-orang yang mengenal Zion tidak akan masuk untuk melihat-lihat meskipun mereka bosan. Seperti yang diketahui semua orang, Zion adalah ahli racun, dan sebagian besar barang di dalamnya pastilah obat-obatan yang sangat beracun. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk masuk ke dalamnya. Jika mereka terkena sedikit racun, mereka akan mati. Bisakah teratai salju Gunung Putih membantu para hantu mendapatkan kembali ingatan mereka? Nightmare melihat Zion duduk di depan meja percobaan, memegang kelopak bunga teratai salju dan meneteskan sedikit cairan percobaan ke atasnya. Aku juga tidak yakin. Yang bisa kukatakan adalah kita harus mencobanya. Jika teratai salju Gunung Putih benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu, kita harus mendapatkan lebih banyak lagi. Aku jamin kita akan menghasilkan banyak uang. Gumam Zion. Itu hanya khayalan. Banyak dari kita yang meninggal sebelum mendapatkan bunga teratai salju ini. Lagi pula, aku tidak ingin pergi ke Baisan lagi. Nightmare langsung menolak. Melihat begitu banyak saudara yang meninggal di kedalaman Baisan dan bahkan jasad mereka tidak dapat ditemukan, hatinya terasa hancur. Korban terutama disebabkan oleh para penyerang. Kita tidak akan menemui mereka lagi di masa mendatang. Zion melanjutkan, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menyelidiki orang-orang itu? Kamu tidak tahu identitas mereka sekarang, kan? Jika semudah itu untuk mengetahuinya, aku sudah membunuh mereka sejak lama. Nightmare memutar matanya. Benar sekali. Aku juga punya racun 1000 laba-laba di sini. Kau bisa mengambilnya dan melihat mana yang lebih beracun. Zion melemparkan sebotol obat dan Nightmare segera menaruhnya di atas meja. Sebotol racun sekecil itu cukup untuk membunuh 50 atau 60 gajah. Jika disuntikkan ke tubuh orang biasa, bahkan tidak akan ada waktu untuk menyuntikkan penawarnya dan orang itu akan mati. Bagaimana cara menggunakan teratai salju Gunung Putih ini? Nightmare bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil melihat ke arah teratai salju di atas meja percobaan. Intisari teratai salju Gunung Putih terletak di putiknya. Aku bisa membuatnya menjadi pil. Itu seharusnya sudah cukup. Baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Nightmare mengangguk, meraih lengan Phantom Fox, berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Zion memanggil mereka berdua, mengeluarkan 2 pil dari sakunya dan meletakkannya di tangan Meng Ye. Bahan-bahan untuk pil Senong hampir habis, jadi sebaiknya kamu menggunakannya dengan hati-hati. Ada nada enggan dalam nada bicara Zion. Tampaknya pil Senong memang barang langka dan bagus. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi orang-orang di Istana Dunia Bawah tahu betul. Zion telah membangun gudang obatnya sendiri di seluruh dunia. Jika dia sendiri merasa tertekan karenanya, itu pasti hal yang baik. Nightmare menyerahkan 1 pil kepada Phantom Fox, 1 untuk masing-masing dari mereka untuk mencegah orang lain terkena racun. Eropa. Setelah dibujuk Ye-Shikai, Chen Yuxin akhirnya membatalkan rencananya untuk tinggal di Eropa demi mengurus kehamilannya. Sekitar seminggu lagi, keduanya akan kembali ke Yanjing setelah berbulan madu. Di ruang konferensi, Ye-Shikai mengenakan jas, membelakangi pintu, memandang pemandangan di luar jendela, dan sesekali melihat arlojinya, seolah-olah sedang menunggu seseorang datang. Tuan, saya terlambat. Tak lama kemudian, seorang pria masuk ke pintu. Ye-Shikai menoleh dan melihat bahwa pria itu adalah Meng Ye. Tak lama setelah tiba di Yanjing, dia menerima pesan dari Ye-Shikai, yang memintanya untuk datang ke Eropa secara diam-diam dan melapor kepadanya secara langsung. Aku senang kau di sini. Kau sudah bekerja keras. Silakan duduk. Ye-Shikai mengundang Nightmare untuk duduk. Alasan mengapa dia bertemu Nightmare secara diam-diam adalah karena Ye-Shikai tidak ingin Chen Yuxin tahu tentang ini. Jika itu di Yanjing, tidak peduli seberapa baik pekerjaan kerahasiaan dilakukan, keluarga Chen akan dapat menemukan petunjuk. Tapi ini adalah Eropa, wilayah Istana Dunia Bawah, yang merupakan kantor pusat Ye-Shikai. Tuan, saya sudah melaporkan situasi dasarnya kepada Anda. Namun, karena saya tidak memiliki Ordo Pluto, saya tidak berangkat sampai hari ke-6. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui. Apakah Jeton tidak mengambil tindakan apapun? Ye-Shikai tidak menyangka bahwa jika apa yang dikatakan Nightmare benar, Jeton tidak mengirim siapapun untuk mencari, dan bahkan menghalangi tindakan Nightmare dengan segala cara yang mungkin. Itu.
Aku belum yakin. Dia bilang dia telah mengirim orang ke Baisan, tapi aku belum melihat ada pergerakan. Nightmare tampaknya tidak begitu yakin. Di Istana Dunia Bawah, basa-basi adalah kejahatan serius. Pertama, itu bertentangan dengan perintah Hades, dan kedua, itu akan merusak persatuan di dalam Istana Dunia Bawah. Jika kau benar-benar melakukan ini, dikeluarkan dari Istana Dunia Bawah akan menjadi hukuman yang paling ringan. Baiklah, kalau begitu kamu bisa menyelidikinya saat kamu kembali. Ye Shikei mengangguk. Masalah itu belum diselidiki secara menyeluruh, jadi dia tidak bisa begitu saja membuat keputusan seperti itu. Ya, Tuan. Ye Shikei berpikir keras. Jeton didukung oleh Chen Yuxin, dan justru karena itulah ia dapat mengambil alih posisi Ghost. Dengan cara ini, Chen Yuxin seharusnya sangat jelas tentang tindakan Jeton. Bahkan untuk beberapa tindakan, Jeton harus mengikuti pengaturan Chen Yuxin. Jika Jeton benar-benar tidak mengirim siapapun ke Baisan, apakah Chen Yuxin tahu tentang ini, atau apakah Jeton melakukan ini hanya karena dia mengikuti perintah Chen Yuxin? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Nightmare sepertinya menyadari ada yang tidak biasa pada Ye Shikei dan bertanya dengan cepat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Shikei menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak seperti ini. Chen Yuxin berkata di depannya bahwa dia ingin menyelamatkan orang. Mungkin, Nightmare tidak melihat anggota yang dikirim oleh Jeton. Ye Shikei tahu dengan jelas bahwa meskipun Istana Dunia Bawah tampak bersatu, situasi internal tidak lagi sama seperti sebelumnya. Moji Miehun dan yang lainnya telah lama tidak senang dengan Jeton, dan bahkan ada konflik antara kedua belah pihak. Dalam situasi ini, Nightmare memiliki emosi terhadap Jeton. Melihat Jeton tidak bergerak, dia secara emosional menebak bahwa dia berpura-pura patuh. Ada banyak hal yang terjadi di markas besar. Sekarang Ghost telah kehilangan ingatannya, dan Demon Princess serta Soul Destroying berada di Yanjing dan tidak dapat pergi. Aku ingin kau dan Huanhu kembali ke markas besar untuk sementara waktu guna menstabilkan situasi dan melatih penjaga rahasia baru. Ye Shikei memberitahu rencananya. Dia tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa markas besar pangkalan Eropa di Istana Hades kosong begitu saja. Ada beberapa komandan, tetapi mereka hanyalah personel biasa, dan bahkan hanya ada sedikit pejuang. Jika seseorang melancarkan serangan diam-diam, situasinya akan menjadi bencana. Hal yang paling penting adalah Jiqian telah tinggal di Kuil Bulan, tetapi sekarang, dia juga telah kembali ke Yanjing. Istana Hades di Eropa telah kehilangan dukungan dari Kuil Bulan lagi. Selain itu, sejumlah penjaga rahasia terus-menerus dikirim dari Eropa ke Yanjing, dan banyak dari mereka terbunuh dalam pertempuran, dan mereka juga perlu diisi ulang. Ya, begitulah yang kupikirkan. Kita sudah lama tidak kembali ke markas. Akan sangat mengerikan jika terjadi sesuatu. Itu markas kita. Nightmare mengangguk setuju. Bab 1142. Baiklah, jadi, kuharap kau dan Huanhu akan menangani semua urusan markas. Meskipun Ye Shikei akan tinggal di Yanjing untuk waktu yang lama, Eropa adalah markasnya, dan tidak boleh ada kesalahan. Nightmare setia padanya dan tidak pernah membuat kesalahan dalam melakukan sesuatu. Dengan dia di markas, Ye Shikei bisa merasa tenang. Ini untukmu. Ye Shikei mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya dan menyerahkannya kepada Nightmare. Di dalamnya terdapat sepotong logam yang tidak terlalu kecil, berwarna perak berkilau, dan terdapat sebuah simbol yang tidak dapat dipahami di atasnya. Ini, token Pluto. Nightmare mengenali potongan logam di depannya. Ini adalah token Pluto, dan itu juga merupakan token dunia bawah. Melihat token Pluto seperti melihat Pluto sendiri. Dunia bawah selalu seperti ini. Dapat dikatakan bahwa meskipun token ini hanyalah sepotong logam, ia memiliki kekuatan Pluto. Legenda mengatakan bahwa bahan token Pluto adalah besi meteorit dari luar angkasa, yang lebih keras dari emas dan batu, dan diwariskan dari Pluto berikutnya. Dengan ini, tidak akan ada halangan bagimu untuk mengambil alih markas. Selain itu, jika aku tidak di sini, bahkan Jeton tidak dapat mengganggumu. Ye Shikei berkata dengan ringan. Dengan Ordo Pluto, itu setara dengan menguasai kekuatan dunia bawah. Di antara semua Pluto sebelumnya, tidak pernah terdengar bahwa Ordo Pluto diserahkan kepada bawahan untuk diamankan. Perilaku Ye Shikei sama saja dengan mengekspresikan kepercayaan penuh pada Nightmare. Aku akan menepati kepercayaanmu dan melindungi Ordo Pluto bahkan saat aku mati. Nightmare berlutut dengan satu kaki dengan nada serius. Dia tahu betapa besar harapan dan kepercayaan yang Ye Shikei berikan padanya. Jika bukan karena kepercayaan,
dia tidak akan pernah menyerahkan Ordo Pluto kepada orang luar. Dalam operasi sebelumnya, Nightmare juga bertindak sebagai petugas pemadam kebakaran, yang juga mencerminkan kepercayaan Ye-Shikei padanya. Pada saat-saat kritis, orang akan selalu secara naluriah memilih orang yang mereka percaya. Baiklah, kalau begitu, pergilah dan beraktivitaslah. Ye-Shikei mengangguk. Sejujurnya, dia selalu membawa perintah Pluto bersamanya, menyimpannya dalam klip rahasia di bagian dalam pakaiannya. Bahkan Su Qingyu tidak pernah menemukannya setelah tinggal bersamanya begitu lama. Waktunya makan malam. Xiao Kai, kemana saja kamu tadi? Tanya Chen Yuxin tiba-tiba sambil minum sup jamur. Karena kehamilannya, kebiasaannya minum anggur merah untuk makan malam harus diubah. Ye-Shikei tidak mengatakan apa-apa, tetapi memotong steak di piring menjadi potongan-potongan kecil dan menyerahkannya kepada Chen Yuxin. Tidak apa-apa, hanya mengobrol dengan orang lain. Ye-Shikei menjawab dengan acuh tak acuh. Benarkah? Chen Yuxin sedikit curiga, seolah-olah dia merasa bahwa Ye-Shikei hanya mencoba membuatnya menerima jawabannya. Steak ini rasanya enak. Dibuat oleh koki lokal yang terkenal. Kamu harus mencobanya. Ye-Shikei memakan sepotong steak dan mengalihkan topik pembicaraan. Sepertinya aku mendengar bahwa Nightmare ada di sini, benarkah? Chen Yuxin mengambil sepotong daging sapi dan mengunyahnya. Begitu dia selesai berbicara, tangan Ye-Shikei yang sedang memotong daging sapi tiba-tiba berhenti. Itu adalah perintah rahasianya agar Nightmare datang ke Eropa, dan dia bahkan tidak mengungkapkan rencana perjalanannya kepada siapapun. Bagaimana Chen Yuxin tahu tentang itu? Satu-satunya kemungkinan adalah Nightmare ditemukan oleh personel intelijen keluarga Chen ketika dia berada di Bandara Yanjing. Ya, itu benar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Ye-Shikei tidak menyembunyikannya. Jika Meng Yan kembali ke Eropa, dia pasti akan bertemu Ye-Shikei. Jika dia menyangkalnya, Chen Yuxin akan langsung mengatakan bahwa Ye-Shikei berbohong. Jadi begitulah adanya. Ekspresi aneh melintas di wajah Chen Yuxin. Meskipun Ye-Shikei tidak mau mempercayainya, karena Jeton dipromosikan oleh Chen Yuxin, pasti ada bayangan Chen Yuxin di balik tindakannya. Ye-Shikei ingin tahu apakah Jeton telah mengirim seseorang ke Baisan untuk menyelamatkan Jiqian dan kelompoknya. Xiao Xin, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Ye-Shikei berkata tiba-tiba. Garpu di tangan Chen Yuxin tiba-tiba jatuh dan bertabrakan dengan piring, menghasilkan suara benturan logam yang tajam. Xiao Xin, kamu baik-baik saja. Ye-Shikei berdiri dan ingin melihat Chen Yuxin, tetapi dia dengan lembut mendorongnya. Aku baik-baik saja, mungkin aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Chen Yuxin berkata dengan lembut dan meletakkan peralatan makannya. Xiao Kai, aku hampir selesai makan. Kamu telah membantuku memotong steak. Kamu belum makan, kan? Makanlah dengan cepat, aku akan mengawasimu. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu kamu harus istirahat dulu. Ye-Shikei sepertinya mengerti sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah, tetapi dia tetap tidak membiarkan Chen Yuxin menyadarinya dan melanjutkan makan malamnya sendiri. Ketika dua orang saling memahami, mereka dapat memahami segalanya tanpa kata-kata atau spekulasi, hanya dengan isyarat atau pandangan. Mereka tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Kebohongan dapat menjadi penghalang di antara mereka. Setelah makan malam, Xiao Kai, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Chen Yuxin menatap Ye-Shikei, seolah mencoba melihat sesuatu. Ye-Shikei tentu ingin tahu kebenarannya, tetapi jika dia bertanya secara langsung, itu akan sangat menyakitkan. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Chen Yuxin, bukankah Ye-Shikei akan menyakiti hatinya? Tidak. Ye-Shikei menjawab secara naluriah. Benarkah? Sebenarnya, jika Anda benar-benar memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung kepada saya. Chen Yuxin melanjutkan. Xiao Xin, karena kita sudah menikah, kita harus saling percaya. Ada beberapa hal yang tidak akan kutanyakan. Belum terlambat untuk memberitahuku jika suatu hari nanti kau ingin memberitahuku. Baiklah, begitu juga denganmu. Jika ada sesuatu yang tidak ingin kau ceritakan padaku untuk saat ini, katakan saja padaku saat kau bersedia membicarakannya nanti. Chen Yuxin mengangguk. Hari ini aku bertemu dengan Nightmare, dan kupikir karena markas besar Istana Dunia Bawah di Eropa tidak dijaga, kita harus mencari orang yang cakap untuk mengurusnya, jadi aku memindahkannya kembali. Ye-Shikei melihatnya dan berkata dengan ringan. Jadi begitulah adanya. Namun, Nightmare adalah jenderal nomor satumu. Tidakkah kau membawanya bersamamu? Chen Yuxin bertanya balik.
Tidak masalah. Kita masih punya Moji dan Soul Destroying. Begitu ingatan Ghost pulih, masalah tenaga kerja akan terpecahkan. Yan Jing, jangan khawatir, racunnya sudah hampir hilang, dan kamu tidak perlu terus-terusan berada di dekatku. Miehun menyingkirkan kruknya. Setelah racunnya hilang, langkah selanjutnya adalah memulihkan fungsi tubuh. Saat darah beracunnya hilang, Miehun sangat lemah, tetapi dia terpaksa menambah berat badan dengan memakan makanan bergizi penuh kasih Moji. Ziyun bilang kamu harus minum obat herbal 3 kali sehari, 3 mangkuk setiap kali. Moji membawa ember termos. Tidak mungkin, jamu ini benar-benar tidak enak dan rasanya aneh. Ziyun bahkan tidak memberitahuku resepnya. Wajah Miehun penuh dengan rasa jijik. Jika aku memberitahumu, aku khawatir kamu benar-benar tidak akan berani meminumnya. Moji menggoda, bahan obatnya penuh dengan hal-hal aneh. Bab 1143. Lupakan saja, aku sudah meminumnya. Miehun menuangkan obat Cina itu ke dalam mulutnya dalam satu tarikan napas, dan ekspresi di wajahnya seperti dia telah memakan seekor lalat. Nightmare dan Phantom Fox telah kembali ke Eropa. Yan Jing memiliki beban yang berat. Kita harus membantu Ghost memulihkan ingatannya sesegera mungkin. Miehun melemparkan mangkuk itu ke samping, seolah-olah ini akan membuatnya merasa lebih baik. Bagaimanapun, dia diracuni dan harus minum obat yang begitu pahit, yang benar-benar membuatnya menderita. Hal lainnya adalah Miehun memiliki bekas luka di wajahnya. Meskipun Ziyun telah mengembangkan krim bekas luka khusus, krim itu harus menunggu sampai lukanya benar-benar sembuh sebelum dapat digunakan. Ini berarti bahwa dia akan memiliki bekas luka di wajahnya setidaknya selama 1 atau 2 bulan. Tetapi bagaimana jika teratai salju Gunung Putih tidak berfungsi? Maka hantu itu tidak akan pernah bisa memulihkan ingatannya seumur hidupnya. Putri Iblis tampak sedikit khawatir. Teratai salju Gunung Putih memang harta karun, tetapi efek pemulihan ingatan hanyalah rumor belaka. Bahkan jika ada preseden, itu mungkin tidak berlaku untuk hantu. Tidak ada yang pasti, jadi itu tetap saja fatamorgana. Santai saja, aku yakin ini akan berhasil. Bahkan jika tidak berhasil, kita bisa mencari cara lain. Nada bicara Miehun tegas. Dia sangat yakin bahwa ramuan yang dibuat oleh Ziyun akan berhasil. Mereka semua pergi ke Baisan dan hampir lolos dari kematian. Moji jatuh ke danau, Miehun diracuni, Jiqian dan yang lainnya disergap berulang kali. Jika bukan karena keberuntungan mereka, semua orang pasti sudah mati di Baisan sejak lama. Meskipun ini hanyalah teratai salju, itu diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa semua orang. Sebenarnya, Ghost juga seharusnya menyukai kehidupannya saat ini. Pada saat ini, Moji tiba-tiba mengatakan ini. Apa maksudmu? Tanya Miehun. Sebenarnya, tidak semenarik itu. Soalnya, dia tampaknya menjalani kehidupan yang cukup baik sekarang. Dia punya pacar dan pekerjaan, dan dia tidak perlu khawatir tentang bahaya sepanjang waktu. Ucapan Moji tampaknya tidak terlalu meyakinkan. Miehun bahkan bisa merasakan sedikit rasa iri dalam nada bicara Moji. Memang, setelah keluar dari Baisan, mereka berdua tampaknya telah merasakan rasa kematian. Meskipun mereka berdua adalah praktisi top dan 4 jenderal istana dunia bawah, di lingkungan seperti Baisan, mereka dikelilingi oleh begitu banyak orang dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Terlebih lagi, setelah mengalami begitu banyak momen hidup dan mati, hubungan antara Miehun dan Moji juga memanas tajam. Pemupukan perasaan membutuhkan lingkungan yang stabil. Jika seseorang selalu hidup di ujung pisau, hidup hari ini dan mati besok, hubungan apapun akan hancur. Karena itu, Moji memang sedikit iri dengan kehidupan Ghost saat ini. Ketika kita meninggalkan Istana Hades, kita akan menemukan sebuah rumah bangsawan di Eropa untuk ditinggali, bagaimana? Soul Destroying berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku sudah menemukan sebuah rumah bangsawan, dan aku akan membelinya ketika sudah direnovasi. Benarkah? Aku tidak menyangka kau benar-benar membeli rumah bangsawan. Moji sedikit terkejut. Kau tahu, akun dan dompet Miehun semuanya dikendalikan oleh Moji. Membeli rumah bangsawan akan menelan biaya setidaknya beberapa juta euro. Yah, terakhir kali aku memimpin orang untuk membantu Bonasen, dia memberiku salah satu istananya sebagai ucapan terima kasih, jelas Miehun. Begitu ya. Moji mengangguk dan menjawab. Bonason adalah orang terkaya di daerah itu. Keluarganya memiliki sejarah 100 tahun di Eropa, dan hubungannya dengan istana dunia bawah sangatlah rapuh. Sebuah istana tidak berarti apa-apa bagi Bonason,
dan persahabatannya dengan Ye Shikei juga membawa banyak manfaat bagi keluarganya. Poin yang paling penting adalah bahwa bisnisnya di Eropa dapat dijamin dengan aman. Sebenarnya, aku cukup mengerti kalian, orang dewasa. Pada saat ini, Miehun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang lain, mengalihkan topik pembicaraan ke Ye Shikei. Apa maksudmu? Jika bukan karena alasan-alasan eksternal itu, tuanku tidak akan menceraikan Su Qingyu sekarang, kata Miehun ringan. Saya tidak ingin mengomentari Anda, Tuan. Moji tidak berkomentar. Mungkin, sebagai seorang wanita, dia juga membenci Ye Shikei, tetapi karena status mereka yang lebih tinggi dan lebih rendah, dia tidak dapat berbicara langsung. Sebenarnya, bukan sepenuhnya salahnya jika Tuan menceraikan Su Qingyu. Aku tidak pernah menyangka semua ini salahnya. Kalau bukan karena orang bernama Chen Yuxin. Jaga ucapanmu. Miehun segera mengoreksi perkataan Moji. Bagaimanapun, Chen Yuxin sudah menjadi ratu dunia bawah. Istana dunia bawah sangat mementingkan hierarki antara atasan dan bawahan. Pemberontakan adalah kejahatan serius. Meskipun semua orang tahu bahwa Moji blak-blakan, jika Chen Yuxin mendengarnya, itu akan membuatnya jijik. Apa aku salah? Wanita licik seperti itu cepat atau lambat akan menghancurkan istana dunia bawah. Sayang sekali orang dewasa masih bodoh dan bahkan tidak menentangnya. Lihat, sekarang Jeton sudah mulai mengelola istana dunia bawah, kita bahkan kesulitan memobilisasi penjaga rahasia. Putri Iblis sangat tidak mau dan terus memarahi. Baiklah, diam saja, sahut Miehun cepat. Dan Jeton itu, dia mengambil pedang burung pipit naga milik Chen Yuxin dan akhirnya menjadi pelayannya. Sekarang, aku khawatir dia bahkan tidak akan mematuhi perintah Dewa Hades. Putri Iblis itu mengomel selama setengah jam lagi. Miehun tidak punya pilihan selain berbaring di ranjang rumah sakit untuk beristirahat. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan hanya memakai headphone dan menolak untuk mendengarkan. Malam hari, saat hari mulai gelap, setelah markas Istana Dunia Bawah diserang, markas tersebut dipindahkan ke markas Kuil Bulan. Bahkan laboratorium Ziyun pun dipindahkan ke ruang bawah tanah markas Kuil Bulan. Suara mendesing. Apakah ada sesuatu yang baru saja lewat begitu saja? Dua pengawal bulan sedang berpatroli di dalam pangkalan ketika mereka tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup, tetapi ketika mereka berbalik, tidak ada apapun di belakang mereka. Kita pasti salah dengar. Sudahlah, ayo kita lanjutkan. Keduanya tidak menyelidiki lebih jauh. Pangkalan itu begitu besar sehingga wajar saja jika ada satu atau dua angin sepoi-sepoi yang sejuk di malam hari. Saat itu, bayangan hitam menyelinap ke ruang bawah tanah. Memanfaatkan momen saat petugas patroli berganti shift, bayangan hitam itu langsung menyelinap menuruni tangga. Begitu sampai di ruang bawah tanah, ia mencium bau yang menyengat, sedikit seperti bau jamu Cina, dan sedikit seperti bau menyengat reaksi kimia setelah obat-obatan dicampur. Ini laboratorium Ziyun. Bayangan hitam itu perlahan datang ke pintu laboratorium dan perlahan mendorong pintu besi itu hingga terbuka. Tidak ada lampu di dalam dan semuanya gelap gulita. Suara dengkuran samar terdengar di udara yang tenang. Jika diperhatikan lebih dekat, tubuh kecil Ziyun tergeletak di atas meja, dan dia tampak tertidur. Bayangan hitam itu melangkah maju perlahan-lahan, langkahnya sangat ringan, bagaikan seekor kucing yang berjalan dalam kegelapan, tanpa gerakan apapun. Pria berpakaian hitam itu bertopeng dan wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi dilihat dari bentuk tubuhnya, dia seharusnya seorang wanita. Saat ini, dia memegang pisau tajam di tangannya dan berjalan perlahan menuju Ziyun. Bab 1144. Pria berpakaian hitam itu berjalan menuju Ziyun selangkah demi selangkah, perlahan mengangkat bilah tajam di tangannya, seolah-olah dia akan mengambil nyawanya. 10 detik kemudian, wanita berpakaian hitam itu berjalan di belakang Ziyun. Ziyun bukanlah seorang kultivator, jadi selama bilah tajam itu jatuh, nyawanya akan dalam bahaya. Siapa itu? Tiba-tiba, Ziyun melompat dari meja seolah-olah dia mengalami mimpi buruk dan berteriak keras. Dia menoleh secara naluriah dan mata mereka bertemu. Saya paling takut jika udara tiba-tiba menjadi sunyi. Ziyun menatap orang di depannya, wajahnya penuh kepanikan. Saat ini, dia mungkin bukan satu-satunya yang ketakutan. Bahkan wanita berpakaian hitam di depannya mungkin tercengang oleh keterkejutannya. Lagi pula, tidak ada tanda-tanda tindakan Ziyun sama sekali, seolah-olah itu terjadi secara instan. Ada seseorang. Ziyun berteriak keras. Wanita berpakaian hitam itu melihat ini, mengepalkan pisau tajam itu dan menusukkannya langsung ke arahnya.
Kaki Ziyun menjadi lemas dan dia langsung jatuh di atas meja, hanya menghindari pukulan fatal itu. Ziyun tahu betul bahwa orang biasa akan sangat beruntung bisa menghindari gerakan dari seorang pembunuh yang terlatih secara profesional. Dia dengan cepat menoleh ke kiri, tetapi sebelum dia berbalik, dia merasakan sakit di lengannya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan merasakan kehangatan di tangannya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Ziyun tahu bahwa itu adalah darah. Ziyun tidak dapat melihat apa yang ada di depannya, tetapi praktisi memiliki penglihatan malam yang sangat baik. Dalam kepanikan, Ziyun mengambil toples di samping meja dan menaburkannya ke depan. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, itu seharusnya seperti bubuk. Batuk-batuk. Batuk seorang wanita terdengar di udara, dan kedengarannya sangat menyakitkan. Ziyun juga merasa seolah-olah mulut dan hidungnya terbakar dan dia tidak bisa berhenti batuk. Dalam kegugupannya, dia juga lupa apa botol bubuk ini. Sedetik kemudian, Ziyun secara naluriah menundukkan kepalanya dan merangkak di bawah meja, menggunakan keempat anggota tubuhnya untuk merangkak ke sisi lain meja. Mencari kematian. Dalam kegelapan, Ziyun mendengar suara dingin seorang wanita. Kali ini dia mendengar dengan jelas bahwa pihak lain tidak diragukan lagi adalah seorang wanita. "Siapa kau?" teriak Ziyun keras. Di satu sisi, ia ingin berteriak keras untuk memberi dirinya keberanian. Ketika orang-orang sangat ketakutan, suara mereka akan menjadi lebih keras, seperti dua kucing liar yang akan membandingkan suara mereka untuk mengintimidasi lawan mereka. Demikian pula, suara yang keras juga dapat menarik perhatian petugas patroli. Setelah keributan tadi, orang-orang di luar seharusnya telah menemukan kelainan di laboratorium. "Pergilah ke neraka." Wanita berpakaian hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Dia membungkuk dan merangkak di bawah meja, ingin menghabisi Ziyun. Ziyun begitu takut sehingga dia menendang kakinya berulang kali. Seolah-olah kakinya dilengkapi dengan motor dan terus menendang dengan liar. Ledakan. Pada saat ini, pintu laboratorium tiba-tiba terbuka, dan lampu di atas tiba-tiba menyala. Baru saat itulah Ziyun dapat melihat dengan jelas pembunuh di depannya. "Ziyun, kamu baik-baik saja?" Teriakan Miehun terdengar di udara. Dia mengeluarkan pistol dari sakunya dan menarik pelatuknya ke meja laboratorium. Saat ini, jarak antara wanita berpakaian hitam dan Ziyun hanya 1 atau 2 meter, dan Miehun sudah berada di pintu laboratorium. Jika dia bergegas, mungkin sudah terlambat. Dia hanya bisa menggunakan pistol, tetapi dia khawatir pelurunya akan mengenai Ziyun dan menyebabkan cedera yang tidak disengaja, jadi Miehun mengarahkan pistolnya ke bangku tes dan menembak. Dia ingin menggunakan tembakan itu untuk mengejutkan si pembunuh. Ketika Ziyun mendengar suara tembakan, dia menjadi semakin panik. Dia begitu ketakutan hingga tampak kehilangan akal sehatnya. Dia mengira peluru itu ditembakkan ke arahnya dan terus merangkak di bawah meja. "Ayo!" teriak Miehun, dan beberapa pengawal rahasia segera menyerbu ke depan. Wanita berpakaian hitam itu mendengus dingin, tahu bahwa operasinya telah gagal karena keadaan telah berkembang sampai titik ini. Dia mengeluarkan 2 granat kejut dari sakunya dan melemparkannya langsung ke tanah. Bang, bang. Hati-hati dengan granat kejut itu. Miehun berteriak dan secara naluriah menoleh ke samping. Ia mendengar 2 suara teredam dan 2 pengawal rahasia di sampingnya jatuh ke tanah. Setelah efek granat kejut itu hilang, Miehun menyadari bahwa pembunuh itu telah bergegas keluar dari laboratorium. "Cepat, jangan biarkan dia pergi." "Ya, Tuan." Beberapa pengawal rahasia segera mengejarnya. Meskipun mereka berada di dalam markas, tidak ada alat penghalang di dalamnya, dan wanita berpakaian hitam itu sangat cepat. Jika dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, itu bukan hal yang mustahil. Miehun segera berlari ke meja eksperimen untuk memeriksa kondisi Ziyun. "Ah, jangan ke sini." Ziyun memejamkan mata dan terus menendang-nendangkan kakinya. Sepertinya dia benar-benar takut. "Ziyun, ini aku." Miehun memeluknya dan setelah waktu yang lama, Ziyun kembali sadar. "Kenapa kamu baru datang sekarang?" Ziyun yang berada di pelukan Miehun menangis sesenggukan seolah-olah dia telah mengalami ketidakadilan yang besar. "Maaf, kamu baik-baik saja." Miehun buru-buru memeriksa tubuh Ziyun. Benar saja, luka di lengannya menarik perhatiannya. Wanita tadi tampaknya adalah orang yang sama dengan wanita berpakaian hitam yang menyerangnya di Baisan. Dengan kata lain, pisau itu mungkin juga mengandung racun 1000 laba-laba. "Ziyun, tolong cepat periksa apakah dia diracuni." Miehun berteriak tergesa-gesa. "Oh, baiklah." Setengah jam kemudian, "Ziyun,
Kamu baik-baik saja. Moji menatap luka di lengannya dan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jangan khawatir, tidak ada racun di pisau itu. Cukup perban saja dan semuanya akan baik-baik saja. Ziyun menenangkan semua orang dengan lembut. Matanya sedikit merah dan tampak seperti baru saja menangis. Ini sulit baginya. Dia hanyalah seorang gadis kecil dan hampir ditikam sampai mati di tengah malam. Tentu saja dia tidak tahan secara psikologis. Orang itu tidak tertangkap. Miehun masuk dengan sedikit kekecewaan dan berkata kepada semua orang. Lupakan saja. Karena pihak lain berani datang ke sini sendirian, dia pasti ahli. Karena dia bisa datang ke sini, dia pasti sudah memikirkan jalan keluar. Ziyun menghibur mereka. Awalnya, dia seharusnya menjadi orang yang paling dirugikan, tetapi pada akhirnya, dialah yang menghibur semua orang. Bagaimana musuh bisa menyelinap masuk? Para penjaga rahasia dan penjaga bulan seharusnya berpatroli 24 jam sehari. Moji cukup bingung. Ini adalah markas dari dua istana, dan para penjaganya kuat. Namun, banyak orang terbunuh dalam perjalanan ke Baisan, dan para penjaga rahasia baru masih dalam pelatihan. Mungkin karena alasan ini, si pembunuh memiliki kesempatan untuk memanfaatkan mereka. Mayat dua penjaga bulan ditemukan di semak-semak di luar. Musuh pasti memanfaatkan pergantian shift untuk membunuh penjaga dan menyelinap masuk, jelas Miehun. Betapa menjijikkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Moji dengan marah. Tunggu sebentar, bagaimana dia tahu waktu pergantian shift kita? Ziyun tiba-tiba berkata. Semua orang tercengang pada awalnya, lalu menunjukkan ekspresi pencerahan. Ya, waktu pergantian shift seharusnya hanya diketahui oleh personel internal. Bagaimana dia tahu? Miehun bertepuk tangan dan berteriak. Semua orang saling memandang dengan bingung. Mungkinkah ada pengkhianat di pangkalan itu? Bab 1145. Di markas, beberapa personel logistik tidak mengetahui waktu pergantian shift. Hanya penjaga rahasia elit dan penjaga bulan yang mengetahuinya, dan waktu pergantian shift berubah setiap hari. Dengan kata lain, jika ada pengkhianat di markas, pastilah dia termasuk di antara 40 atau 50 orang ini. Para pengawal kegelapan dan pengawal bulan adalah orang kepercayaan kedua tuan. Kesetiaan mereka terbukti. Seharusnya tidak ada pengkhianat di antara mereka. Moji tidak percaya bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Sulit untuk mengatakannya, kalau tidak, bagaimana pihak lain bisa menyelinap ke markas? Sekarang adalah saat yang spesial, aku khawatir. Ziyun ragu-ragu, tetapi yang lain yang hadir mengerti apa yang dimaksudnya. Buaya, kamu harus segera memilih tim yang berisi orang-orang terpercaya untuk memperkuat patroli. Baik, Tuan. Saya akan segera melakukannya. Aligator mengangguk. Dia telah mengikuti Miehun dan yang lainnya selama bertahun-tahun dan selalu berdedikasi. Baik Miehun maupun Moji menyatakan kepercayaan mereka kepadanya. Ziyun, apa yang kau taburkan ke udara tadi? Kenapa terasa sesak? Tanya Moji penasaran. Saat baru saja memasuki laboratorium, ia merasakan sensasi terbakar di saluran pernapasannya, seolah-olah ada bubuk di udara. Ini, sepertinya bubuk cabai pekat. Ziyun memikirkannya dan tiba-tiba berteriak. Apa? Yah, awalnya aku ingin mengembangkannya untuk membela diri. Bubuk cabai ini sangat pedas. Begitu terhirup, kau akan langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak dan berbaring di tanah memohon belas kasihan. Tapi, sekarang sepertinya rasanya kurang pedas. Kalau tidak pembunuh itu tidak akan bisa melarikan diri. Ziyun mengayunkan tinju kecilnya. Jika bubuk cabaimu lebih pedas, aku tidak akan bisa menahannya. Miehun melambaikan tangannya tanpa daya. Ketika dia masuk untuk menyelamatkan orang-orang tadi, dia juga tersedak parah, tetapi dia ingin menyelamatkan Ziyun, jadi dia menahannya. Haha, tapi kalau kamu datang lebih awal, aku tidak akan terluka. Ziyun bergumam untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Sejujurnya, kultivator itu bahkan tidak bisa menghadapi orang biasa. Aku ingin tahu apakah ini bisa dianggap sebagai keberuntungan Ziyun. Baiklah, semuanya bubar. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Pluto dan Tuan Dewi Bulan. Kalian harus lebih memperhatikan, terutama Ziyun. Kurasa pihak lain ingin membunuhmu, kemungkinan besar karena teratai salju Gunung Putih. Wajah Miehun sedikit serius. Aku telah bertarung dengannya dan menemukan bahwa dia 70% mirip dengan wanita berpakaian hitam yang menyakitiku di Baisan. Jika ini benar, maka dia mungkin tidak ingin kita menggunakan teratai salju Gunung Putih untuk mengembangkan ramuan, jadi dia hanya membunuh Ziyun dan menghancurkan teratai salju.
Miehun menganalisis. Ya, Miehun benar. Ziyun, kau harus lebih berhati-hati. Kau tidak hanya harus melindungi dirimu sendiri, tetapi kau juga harus melindungi teratai salju dan ramuan itu. Moji mengangguk berulang kali. Bagaimana kalau begini, aku akan tetap dekat denganmu dan melindungimu 24 jam sehari. Baiklah, terima kasih banyak, Suster Moji. Eropa. Bagaimana? Apakah kamu bersenang-senang sekarang? Yesike memegang tangan Chen Yuxin. Hari-hari ini, mereka berdua bepergian ke seluruh Eropa. Yesike harus mengakui bahwa kekuatan fisik wanita, jika mereka benar-benar bermain, mereka bisa lebih pekerja keras daripada pria. Dia pikir Chen Yuxin sudah menjadi wanita hamil, tetapi ternyata dia lebih bersenang-senang daripada anak itu. Namun, hari-hari bahagia selalu berlalu dengan cepat, dan seminggu berlalu dengan cepat. Menurut rencana sebelumnya, mereka harus kembali. Baiklah, kalau ada kesempatan, mari kita lakukan lagi. Chen Yuxin mengangguk dan tersenyum. Sepertinya dia belum cukup bersenang-senang. Tentu. Tuan, menantu, pesawat khusus sudah siap, mari kita berangkat sekarang. Chen Ruoya berkata dengan hormat. Keluarga Chen cukup sombong, dan bahkan perjalanan mereka dijemput oleh pesawat khusus. Keduanya naik pesawat dan kembali ke Yanjing. Raut wajah Chen Yuxin tampak agak buruk, persis seperti siswa SMA yang baru saja liburan panjang, mengakhiri masa-masa bahagia, dan harus kembali ke sekolah untuk menghadapi setumpuk pekerjaan rumah dan tugas. Xiao Kai, datanglah ke perusahaanku untuk bekerja. Ketika pesawat sudah setengah jalan, Chen Yuxin tiba-tiba berbalik dan berkata, "Ah, apa yang kau katakan?" Yesike melepas headphone-nya. Sebenarnya, dia mendengarnya, tetapi dia sedikit terkejut. Yaitu, kamu harus datang bekerja di Chen Group. Dengan begitu, aku bisa menemuimu setiap hari, kita bisa berangkat kerja bersama, dan kita juga bisa makan siang bersama di siang hari. Ini bukan ide yang bagus. Masih banyak hal yang terjadi di istana dunia bawah. Sebaiknya aku melupakannya. Yesike menggelengkan kepalanya dan menolak. Xiao Kai, kau tidak ingin bersamaku. Chen Yuxin mengedipkan matanya yang besar dan berbicara dengan nada lembut. Menatap matanya, orang-orang tidak bisa tidak tergila-gila padanya. Tentu saja, tetapi saya tidak suka bekerja di perusahaan. Yesike mengenang masa-masa ketika ia menjadi pekerja kerah putih di perusahaan tersebut. Sejujurnya, itu adalah pertama kalinya ia bekerja di perusahaan tersebut. Xiao Kai, kenapa kamu tidak mencobanya? Jika kamu bersedia, kita bisa menjalankan grup Chen bersama-sama daripada hanya menjadi pekerja kerah putih. Chen Yuxin mengalihkan pembicaraan dan Yesike meliriknya. Dia mengerti apa yang dimaksud Chen Yuxin. Ketika dia berada di grup Tianya, dia adalah pekerja kerah putih. Namun saat itu, Su Qingyu tidak menyukainya. Sebenarnya, dia menemukan pekerjaan ini sendiri dan masuk berdasarkan kemampuannya sendiri. Chen Yuxin mengatakan ini dengan sengaja. Dia ingin menonjolkan pentingnya dirinya bagi Yesike dan bahkan bersedia berbagi industri dengan Yesike. Ngomong-ngomong, dia juga bisa merendahkan Su Qingyu. Bagaimanapun, sebagai presiden, bukanlah hal yang mulia bagi seorang istri untuk membiarkan suaminya menjadi pegawai kecil. Jika Anda tidak tahu, Anda akan berpikir bahwa pasangan itu tidak akur. Yesike tetap diam. Dia tahu apa yang dimaksud Chen Yuxin. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia terus membandingkan dirinya dengan Su Qingyu. Selain itu, dia berusaha melakukan yang lebih baik daripada Su Qingyu dalam segala hal. Secara khusus, dia ingin menunjukkan lebih banyak cinta kepada Yesike. Xiao Xin, sudah kubilang aku tidak ingin pergi ke kantor untuk bekerja, jadi tolong jangan bahas itu lagi. Nada bicara Yesike terdengar sedikit tidak sabar. Chen Yuxin tahu bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh, jadi dia harus duduk diam di sampingnya. 3 jam kemudian, pesawat perlahan mendarat di Bandara Yanjing. Yesike kembali menyalakan ponselnya. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa jam, ia menerima beberapa pesan mendesak. Xiao Kai, apakah ada yang salah? Chen Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ini. Tidak ada, hanya Miehun dan yang lainnya yang melaporkan beberapa hal. Yesike menerima informasi dari Istana Dunia Bawah bahwa laboratorium hampir diserang. Namun, ia juga menerima kabar baik dari Ziyun bahwa ramuan yang disiapkan dengan teratai salju Gunung Putih telah selesai. Bersambung.